Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdalia Fitza, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi atau Ahmad bin Muhammad bin Hambal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Ahmad bin Hambal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ahmad bin Hambal lahir 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 27 November tahun 780. Dia wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 4 Agustus 855. Ia lahir di Marwo, saat ini bernama Mari, di Turkmenistan, utara Afghanistan, dan utara Iran, di kota Baghdad, Irak. Kakek beliau memerintah Sarkis, sedangkan ayahnya menjadi tentara berpangkat rendah. Namun demikian, ia sangat murah hati dan ramah. Ia menunjukkan keramah tamahan pada khalifah yang tiba dari Arab menuju Khorasan. Ketika ia berpindah dari Khorasan ke Baghdad, kondisi keuangannya tidak stabil dan hanya beberapa saat setelah kelahiran Imam Ahmad bin Hambal, ia meninggal. Imam Hambali kemudian dibesarkan oleh Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai anak yatim. Ibunya, Sofia binti Maimunah binti Abdul Malik As-Syaibani, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Ibunya pula yang mengantarkannya kepada kemajuan dan kemuliaan. Tanda-tanda kejeniusan Imam Ahmad terlihat pada saat beliau berusia 10 tahun, yaitu dapat menghafalkan Al-Quran. Guru pertama Imam Ahmad bin Hambal adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al-Qadi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip mazhab Hanafi, saat Imam Ahmad berusia 16 tahun, beliau mulai belajar mencari hadis kepada ulama Baghdad yang bernama Husain bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi setelah selesai belajar di Basrah, Imam Ahmad ini belum merasa puas. Akhirnya Imam Ahmad pergi ke Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, daerah-daerah perbatasan, tanah Persia, dan tempat lainnya. Tokoh yang paling menonjol yang beliau temui dalam perjalanan menuju Hijaz adalah Imam Syafi'i. Lalu beliau memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu kepada Imam Syafi'i kurang lebih selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan Imam Ahmad tidak hanya sekedar menghafal hadis dan ilmu fikih, akan tetapi memahami lebih mendalam terkait hadis dan fikih. Imam Syafi'i juga sangat memuliakan beliau, terkadang menjadikan beliau rujukan dalam mengenalkan kesahihan sebuah hadis. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini memiliki arah pemikiran fikih tersendiri. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa Imam Ahmad adalah seseorang yang tidak fanatik dan membuka diri. Jadi perhatian beliau itu tertuju kepada keinginan mengambil hadis dari para perawinya. Saat beliau berusia 20 tahun, Husain bin Bashir meninggal dunia. Jadi beliau itu belajar bersama Husain kurang lebih 4 tahun dan sudah mendapatkan 300.000 hadis lebih. Setelah kematian gurunya, Imam Ahmad ini melakukan perjalanan menuntut ilmu yang pertama kalinya menuju kota Kufah. Imam Ahmad belajar di Kufah selama kurang lebih 3 tahun, kemudian beliau pergi ke Basrah untuk melanjutkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Nadia Usnia, absen 6, akan menceritakan kisah Imam Ahmad pada masa Al-Ma'mun. Perjuangan Imam Ahmad dalam membela akidah yang benar. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad dalam sejarah hidupnya adalah berupa hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah masuk di kalangan para penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Al-Ma'mun, penguasa Bani Abbasiyah yang berhasil dipengaruhi oleh kaum Mu'tazilah dan cinta akan kehidupan berfilsafat itu. Kendati terkenal sebagai pemandu ilmu dan cinta akan pengetahuan, namun pada masa kekuasaannya telah memperlihatkan suatu sikap yang tidak patut dihormati. Ia dengan segala kesewenangannya telah memaksa Imam Ahmad untuk berkonfrontasi pemikiran dengan memberikan ancaman dera dan dukungan penjara. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dengan serta-merta mematahkan setiap hujah kaum Mu'tazilah, serta dalam waktu bersamaan beliau pun memperingatkan akan bahaya-bahaya filsafat terhadap kemurnian agama.
Al-Quran itu bukan makhluk, demikian yang dikatakan Imam Ahmad dengan tegas di hadapan Sultan. Namun, Sultan yang banyak diulukan pencipta akal karena jasanya menginstruksikan penerjemahan filsafat-filsafat asing ke dalam bahasa Arab. Kenyataannya, dalam persoalan di atas, ia lebih mengutamakan kekuatan dan menyeret Imam Ahmad. Kemudian dengan tanpa malu menderanya dan memenjarakannya. Maka pada masa-masa itulah kerap kali Imam Ahmad menghadapi ujian dan tantangan berupa intimidasi, tekanan, dan berbagai penyiksaan di dalam penjara. Dan hal itu beliau alami dalam kurun waktu yang sangat lama antara Al-Ma'mun Al-Mu'tasim dan berakhir hingga wafatnya Al-Watsik. Setelah Al-Watsik tiada dan diganti oleh Al-Mutawakkil Billah, sultan yang terkenal arif dan bijaksana, maka Imam Ahmad pun dibebaskan dan kaum muslimin pun merasa lega, sebab di samping ulamanya telah dikembalikan, persoalan yang telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kisah penjual roti di perjalanan Imam Ahmad menuju kota Basrah. Nah, pada suatu hari Imam Ahmad ingin menuju ke kota Basrah. Nah, ketika sudah tiba di sana, ia pun ingin menunaikan sholat isya di suatu masjid. Ketika dia sudah menunaikan sholat isya di suatu masjid tersebut, ia pun ingin beristirahat di masjid tersebut. Nah, saat sedang ia ingin beristirahat, ia pun didatangi oleh seorang marbot di masjid tersebut, dan ia pun berkata, "Kenapa Syekh, mau ngapain di sini?" Dan Imam Ahmad pun menjawab, "Saya ingin beristirahat di sini." Nah, ketika Imam Ahmad menjawab tersebut, ia pun mendapat penolakan dari seorang marbot tersebut bahwa ia tidak boleh beristirahat di masjid tersebut. Sampai ia diusir dan ditarik sampai tepi jalanan. Nah, ia pun melihat sebuah rumah kecil di samping masjid tersebut. Nah, rumah kecil tersebut dimiliki oleh seorang tukang roti. Nah, tukang roti ini pun mengizinkan Syekh Imam Ahmad untuk beristirahat di rumahnya. Nah, Imam Ahmad pun masuk ke rumahnya. Nah, tukang roti ini hanya berbicara jika diajak berbicara oleh Imam Ahmad. Jika tidak, dia terus membuat adonan roti tersebut sambil melafalkan istighfar atau astagfirullahaladzim. Nah, Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama kamu melakukan ini? Nah, tukang roti pun menjawab, sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti ini sudah lebih dari 30 tahun. Nah, apa hasil dari perbuatan ini? Nah, karena istighfar tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semoga yang Allah saya minta. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu, yaitu saya minta kepada Allah supaya ditemukan dengan Imam Ahmad. Nah, seketika Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalan karena istighfarmu. Tukang roti itu pun terpenjara seketika memuji Allah, sebab ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Subhanallah. Saya Aswinanda Runaya Rudira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian kewafatan Imam Ahmad dan kesimpulan. Imam Ahmad atau Imam Hambali wafat pada tanggal 22 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau tahun 855 Masehi pada usia 75 tahun. Pada hari kewafatannya, seluruh penduduk Baghdad merasa berduka cita karena telah kehilangan seorang imam besar. Ribuan orang berbondong-bondong mengantarkannya ke pemakamannya. Lalu, pada kesimpulannya, Imam Ahmad bin Hambal adalah salah satu ulama, ahli hadis, dan teolog Islam yang sangat terkemuka. Beliau merupakan salah satu pelopor dari berdirinya mazhab Hambali. Sejak saat masih kecil, beliau telah tumbuh menjadi orang yang cerdas, bijaksana, sederhana, rasional, dan sangat tulus dan ikhlas dalam beribadah. Imam Ahmad mempelajari ilmu hadis, dan dalam perjalanannya menuntut ilmu itu,
beliau menghadapi banyak cobaan dan tantangan. Dia juga belajar fikih dari para ahli hukum pada masa itu. Beliau mempelajari cara membuat keputusan hukum dari para sahabat radhiyallahu anhu dan para tabi'in. Imam Ahmad memiliki kepribadian dan penampilan yang menyenangkan. Beliau menampilkan sikap kesabaran, ketekunan, keberanian, kelemah lembutan, dan takwa yang sempurna. Demikianlah presentasi dari saya bagian kewafatan Imam Ahmad dan kesimpulan.